Rasulullah mengangkat tangannya. Cukup, kalian duduk. Ini urusanku dengan Fatimah. Ini urusanku dengan Fatimah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau datang ke rumah mantunya, rumahnya Ali bin Abi Thalib, waktunya di malam hari, di sholat tahajud, Jadi itu kita, Pak. Jadi kalau kita sudah punya mantu, datang itu bukan habis subuh. Datang itu kapan? Waktu sholat tahajud, Pak. Waktu sholat, ini tarbiyah. Ini cara pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya dan mantu-mantunya. Jadi apa kata Nabi? Khairukum li ahli, wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian kepada keluarga kalian, wa ana khairun li ahli. Aku jauh lebih baik kepada keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, memang mendidik perempuan memang berbeda dengan mendidik laki-laki. Man lahu bintani fa ahsana tarbiyata lahuma falahumal jannah. Siapa yang dia punya anak perempuan 2 orang, lalu dia didik dengan sebaik-baiknya, maka baginya surga. Jadi kalau ingin belajar tentang cara mendidik anak perempuan, belajarlah kepada 4 wanita mulia. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Aisyah tidak masuk di dalam? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi kita masuk ke Khadijah dulu. Khadijah ini menikah dengan Rasulullah. Jadi Khadijah ini masih saat ketemu secara nasab dengan Rasulullah SAW. Kuso. Jadi ketemu dengan kakek keberapa itu saya nggak paham. Jadi kalau Hasim naik lagi ke atas Kuso kalau nggak salah. Nah itu ketemu dengan kakeknya Khadijah. Jadi masih satu rumpun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini 25-40. Ada yang mengatakan 35-25. Ada yang mengatakan 28-25. Nah, jadi kita tidak penting lah itu. Tidaklah penting. Kenapa ada yang mengatakan demikian? Karena antara anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kalau 25-40, anak dari Khadijah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan ada beberapa anak lahir. Jadi kalau di umur sekian itu lalu Khadijah wafatnya setelah Bi'sah, rasanya tidak mungkin. Jadi ada riwayat mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak usah mikirin itu. Itu tidak penting ya. Yang penting kita belajar tentang Khadijah. Nah, jadi di awal pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, Rasulullah cukup nyaman hidupnya. Hanya menjadi seorang pengembala, mengatur perniagaan dengan Khadijah. Perniagaannya semakin luar biasa sampai pada titik Bi'sah. Sampai pada titik diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Ya, sebagai seorang Rasul. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi seorang Rasul, maka turun ayat yang pertama kali yaitu Iqra. Ya, itu membuat gamang Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah ini belum berta'aruf dengan malaikat Jibril. Nah, kan belum kenalan, Pak. Karena baru diangkat menjadi seorang Rasul, tapi belum kenalan. Jibril itu dia punya sayap. Kalau bumi ini dilebarkan oleh Jibril sayapnya, bumi ini ketutup, Pak. Jadi ketika Nabi Lut, kaum Lut, kan Lut itu punya tamu, didobrak-dobrak rumahnya oleh tamunya supaya tamu Lut itu diberikan kepada mereka untuk sodomi. Akhirnya siapa yang menyelamatkan Nabi Lut? Jibril alaihissalam mengepakkan sayapnya sampai mereka itu buta. Dan akhirnya Lut bisa keluar bersama tamunya tersebut. Itu Jibril. Nah, Jibril itu menampakkan wajahnya di atas langit itu. Besar. Assalamualaikum ya Muhammad. Ya.
jenengan keluar dari sini kira-kira nanti habis Isya, tahu ada yang bersuara dari atas, Assalamualaikum. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Pontang-panting lari itu. Pontang-panting lari. Nabi merasakan itu saat ta'aruf pertama kali dengan Jibril. Batu menyapa Nabi, Assalamualaikum ya Muhammad. Banyak yang langit, batu itu menyapa baginda Nabi. Nabi heran, ini kok semuanya bicara dengan aku. Akhirnya Nabi lari ke rumahnya Khadijah. Inilah seorang Khadijah yang disebut dengan wafa tadi. Dia totalitas melayani seorang suami. Sampai di rumah itu diselimuti, Pak. Zammiluni, dammiluni, dassiruni katanya. Ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Nah, itu ayatnya turun. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pangkuannya Khadijatul Kubra. Dalam pangkuannya Khadijatul Kubra. Jadi rumah itu bagi Rasulullah adalah tempat istirahatnya Nabi. Makanya Nabi mengatakan baiti jannati. Rumahku, surgaku. Kenapa? Pulang itu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Nah, saya tidak membanding-bandingkan dengan Khadijah, dengan Aisyah ya. Kalau Aisyah itu kan memang pernikahannya muda ya, masih sangat muda. Jadi Rasulullah itu pernah pulang perang Badar kan, salah satu anaknya Rasulullah SAW, Zainab, itu kan menikah dengan orang Mekah ketika perang Badar. Ketika perang Badar ini mantunya Rasulullah ini, suaminya Zainab ini menjadi musuh Rasulullah ketika perang Badar. Ketika itu kalah dan suaminya ini menjadi tahanan Rasulullah SAW. Rasulullah itu ya agak pusing karena memang Zainab pingin membebaskan suaminya itu dengan jaminan gelang yang dimiliki oleh Zainab. Gelang ini milik siapa? Miliknya Khadijatul Kubra yang sudah wafat. Dan Rasulullah cinta mati, Pak. Jadi kalau panjenengan laki-laki itu cintanya hanya satu. Saya sampaikan kepada ibu-ibu. Laki-laki itu cinta matinya hanya satu. Kalaupun itu kan ada yang 1, 2, 3, 4 nikahnya. Iya, dia hanya bisa beradil dari sisi harta. Tapi dari sisi cinta, tidak mungkin dia bisa beradil. Tidak mungkin bisa beradil. Rasulullah kalau ditanya cinta matinya kepada siapa? Khadijatul Kubra. Nanti kita akan lihat. Benar nggak cinta mati Rasulullah itu kepada Khadijah? Bayangkan, hanya melihat gelang yang dipakai oleh Zainab untuk dijadikan jaminan atas suaminya Zainab. Rasulullah tidak tega, nangis Rasulullah. Nangis. Nah, tidak beberapa saat kan pulang Rasulullah ke rumahnya Aisyah. Kan sudah satu rumah. Kan waktu di Mekah belum satu rumah. Di perang Badar sudah satu rumah. Pulang Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, aku pusing. Asobanis sudah, aku ini pusing ya." Ya, pusing itu memang sakit kepala gitu ya. Aku pusing. Apa kata Aisyah? "Aku juga ya Rasulullah," katanya. Jadi beda, Pak. Beda memang Khadijah dengan Aisyah itu memang berbeda. Aku juga pusing ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang mijit kepalanya Aisyah. Kalau Rasulullah dengan Khadijah, zammiluni, dipeluk sama Khadijah, ditenangkan hatinya oleh Khadijah. Apa kata Khadijah? "Ya Rasulullah." Kan waktu itu setelah bi'tsah itu kan Nabi dihina, dicaci luar biasa. Apa termasuk ketika surat Ad-Duha itu turun ya. Sebelumnya kan ada rentang waktu ayat tidak turun. Surat Duha itu. Nah, itu siapa yang menyemangati Rasulullah, yaitu Khadijah. "Ya Rasulullah, Allah tak akan meninggalkanmu ya Rasulullah. Allah akan memenangkanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu Khadijah. Ya. Jadi tidak heran Khadijah itu cinta mati kepada Rasulullah cinta mati kepada Khadijah. Di waktu Fathul Mekah, bukan penaklukan ya, tapi pembebasan. Nabi itu tidak pernah menaklukkan. Nabi melakukan
pembebasan. Waktu pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW kan menang besar. Oh, yang dulu nggak sempat pulang ke Mekah, yang kan banyak yang al-muhajirin, al-ansor, al-muhajirin pindah ke Madinah. Setelah itu Mekah menang kembali, mereka pulang ke rumah mereka dengan kegembiraan. Rasulullah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah pulang ke mana? Rasulullah pulang ke kuburannya Khadijah. Bukan ke rumah, Pak. Pulang ke rumahnya, bukan ke kuburannya Khadijah. Mendirikan tenda di situ. Qama khaymatan fihi wa qama bi salasan layal. Rasulullah 3 hari 3 malam di kuburannya Khadijah itu. Jadi apakah bid'ah? Apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Rasulullah SAW, kalau bahasa saya itu apa ya? Istilahnya itu mengadu gitu ya. Bukan berarti mengadu ke mayat, bukan. Tapi ingin bercerita. Ingin bercerita. Apa kata Rasulullah setelah mendirikan tenda? Ya, mendirikan tenda di atas pinggirnya kuburannya Khadijah itu. Ya, di pinggiran Khadijah itu apa kata Rasulullah? Shadaqti ya Khadijah. Shadaqti ya Khadijah. Shadaqti ya Khadijah. Jadi ngomong sama kuburan boleh apa enggak? Bercerita boleh, persoalan sampai atau tidak urusannya Allah. Tapi jangan yakini kuburan itu memberikan syafaat. Panjenengan kayak saya pulang ke kuburan ibu saya, kuburan ibu saya dengan bapak saya kan berdekatan. Saya pulang, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya abi ya umi. Saya pulang dari rantau, pulang dari Ponorogo. Ini anakmu, ini cucumu namanya Hilwa, ini cucumu namanya Inas. Dia sedang menghafal Al-Quran. Doakan kami anakmu, turunanmu ini hanya ingin mendoakanmu. Itu cerita, Pak. Bukan saya bicara dengan yang ada di kuburan. Tidak, saya hanya ingin bercerita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Ingin bercerita. Sodakti, kamu benar. Dulu engkau mengatakan bahwa Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini, makanya suratnya Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath itu, waro'aita, kata waro'a itu bedanya. Kalau nabi dakwahnya itu, para nabi sebelumnya, kalau berdakwah hasilnya nggak lihat. Nabi Lut hasilnya nggak lihat. Nabi Yunus hasilnya nggak lihat. Tapi nabi dakwahnya langsung dilihat kemenangan oleh mata kepala Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan waro'aita, pakai ro'a, artinya melihat dengan mata kepala. Ya Khadijah, sodakti, 3 hari 3 malam di kuburan. Tapi siapa kalau zaman sekarang yang berani 3 hari 3 malam di kuburan? Wong lewat aja ketakutan. Coba kira-kira yang suami istrinya udah meninggal, ya 3 hari 3 malam di kuburan, berani mah enggak? Nanti ada yang nyapa ya, assalamualaikum. Itulah Rasulullah SAW. Cinta matinya kepada Khadijatul Kubra. Jadi di saat pertama kali kenalan Jibril itu, Khadijah itu menenangkan, engkau ini nabi, engkau ini utusan ya Rasulullah, ya Muhammad. Lalu untuk meyakinkan Rasulullah dibawa kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Udah tua tapi dia meyakini tentang akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengatakan, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya begini, kata Khadijah. Apa kata Waraqah bin Naufal? Suamimu ini adalah seorang Rasul. Seandainya aku masih panjang umurnya, aku akan membela dia habis-habisan.
Nah, ketika keluar dari rumahnya Waraqah bin Naufal, Khadijah itu ditahan oleh Waraqah. Sini, tak omongin sini. Ingat, suamimu itu adalah seorang Rasul dan bersiap-siaplah dengan ibtilah, dengan semua ujian yang akan mengiringi kehidupannya. Akan banyak musuhnya. Apa jawaban seorang Khadijatul Kubra? Ana junahun lahu. Itu disebut dengan wafa. Totalitas. Aku akan menjadi tamengnya orang itu. Coba Pak. Jadi luar biasa Khadijah itu. Maka cintanya Rasulullah itu memang tidak main-main dengan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah menyatakan dan janjinya itu ditepati. Jadinya tepati. Nah, Nabi ini kan masih ragu. Tenanan aku Nabi pora gitu kan. Karena Khadijah itu pintar Pak. Nah, gini aja. Ini bahasa saya ya Pak. Kalau saya bahasakan bahasa Arab nanti malah keluar gitu. Ini bahasa saya aja. Apa kata Khadijah? Mas, wahai Nabi gitu ya. Wahai Nabi. Engkau nggak percaya untuk membedakan mana yang jin, mana yang syaitan, mana yang ifrit dengan malaikat itu gampang caranya. Gimana caranya? Caranya gini. Wes nanti kalau datang kabari aku. Kabari aku kata Khadijah. Tok 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 tok. Ada yang Khadijah. Ada malaikat. Tenanan, iya. Nah, ini kan sifat ngayominya Khadijah ini kepada Rasulullah SAW luar biasa. Gini Rasulullah, sekarang engkau duduk di atas pahaku yang kiri. Coba. Duduk di atas pahaku yang kiri. Saya ingin bertanya-tanya. Bapak-bapak pernah duduk di atas paha istrinya? Sudah berapa tahun pernikahannya? Disuruh mesra Pak. Duduklah di atas paha kiriku ya Rasulullah. Ngayomi. Udah mau azan. Go kan. Duduklah, hanya duduk. Duduk Rasulullah. Ya Rasulullah, masihkah engkau melihat malaikat itu? Kan masuk malaikat itu ya. Masuk ke rumah. Masih ya Khadijah. Kalau begitu pindah ke paha sebelah kananku. Duduk Rasulullah di atas paha Khadijah di sebelah kanan. Masihkah engkau melihat malaikat itu, orang itu? Kata Khadijah, masih. Kalau begitu pindah ke belakang, peluklah aku dari belakang. Maka saat itulah menempel pipinya Khadijah dengan pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, Bu, ingat, kalau suami jenengan lagi tidak nyaman, peluklah. Peluklah, tempelkan pipi itu. Siapa yang mengajarkan? Khadijah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang bagaimana keluarganya Rasulullah, baca sirah Nabawiyah. Baca sirah Nabawiyah. Ditempelkan pipinya, tidak beberapa lama, dibuka bagian burdahnya Khadijah itu. Dibuka. Kan Rasulullah di belakang. Rasulullah nggak lihat kalau Khadijah itu buka burdah. Dibuka burdahnya. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, masihkah engkau melihat laki-laki itu? Tidak lagi. Berarti yang datang itu benar malaikat Jibril. Kenapa? Limadha? Kenapa wahai Khadijah engkau tahu itu adalah bukan syaitan, bukan jin, bukan apa-apa? Karena Jibril, karena malaikat tidak mau melihat wanita yang terbuka auratnya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kalau rumah kita, ya, kalau memang yang bukan mahramnya masuk ke rumah kita, lalu dia membuka auratnya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, salah satunya malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Tapi gimana Tat, kalau seandainya suami istri di rumah kan boleh buka jilbab? Ya itu namanya
syariah. Itu sesuatu yang wajib malah. Sesuatu yang wajib. Kalau suami istrinya pakai jilbab di rumah, wah, nggak benar. Maka yang diminta berhiaslah para istri di rumah. Yo, dasternya diganti. Dasternya udah sekian bulan dari ganti. Tapi yo bapak-bapak harus ngerti juga ya Bu. Wes tahu bulukan gitu ya, masih tidak dikasih untuk beli daster baru. Nah, bapak-bapak sama dengan saya di awal-awal nikah itu begitu. Istri saya bilang, "Bibi, itu bajunya bagus sekali." "Oh iya bagus," saya bilang kan. Padahal nyindir sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan.